Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya akan buat video untuk materi Dempster Saver. Ini tetap dari materi sistem paket, cuma metode yang kita gunakan Dempster Saver. Jadi dengan ini berarti saya sudah kasih 3 metode. Yang pertama kemarin ada certainty factor, kemudian ada theorem bias, ini yang ketiga Dempster Saver. Untuk video kali ini berbeda dari yang kemarin, jadi saya akan menjelaskan dari artikel ilmiah, yang artikelnya ini saya ambil dari skripsi dari kampus lain. Nanti skripsinya bisa saya share atau saya lupa saya sudah share apa belum. Makanya kita akan bedah artikel tersebut. Nah, untuk itu saya akan share screen dulu artikel yang udah saya cari, ini dia. Nah, ini dia judul artikelnya, sistem pakar dengan menggunakan metode Dempster Saver untuk mendeteksi jenis perilaku abnormal atau ADHD, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder pada anak. Nah, ini skripsi Eka Ramian Putra dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Pekanbaru. Nah, ini skripsi lengkap ya. Ini skripsi lengkap yang boleh kalian ambil di internet banyak. Jadi kalau bisa dibilang dari sini bisa kita ketahui untuk mereka-mereka yang skripsinya nempah, itu tidak menutup kemungkinan kalau tempahannya itu juga ngambil dari internet, ya ini copy paste doang. Ini banyak, saya juga ngambil dari internet. Nah, skripsi untuk alumni kita sendiri itu juga bisa diambil gitu. Bisa minta langsung ke saya juga nggak masalah. Ke saya atau ke Pak Imam. Jadi artinya dari sini ke depannya jangan pernah berpikir untuk menempah skripsi. Kenapa? Karena kalau kalian mau nyuntik aja banyak contohnya. Itulah intinya. Banyak contohnya. Tinggal kalian mungkin perlu mencari ide ya. Ya, originalitas ide itu yang penting. Kalau idenya ada, original, kemudian ada contoh skripsinya, udah, nggak ada ribetnya lagi skripsi itu, tinggal contoh, modifikasi, udah gitu aja. Oke, balik ke sistem pakar lagi. Ini kali ini saya kasih sistem pakar dengan menggunakan metode ini, Dempster Saver. Dempster Saver ini untuk probabilitas juga sama, probabilitas. Jadi Dempster Saver ini akan saya jelaskan dari mulai contoh apa ya, rumusnya dulu, coba kita lihat rumusnya dulu. Kita cari ini di bab berapa, bab 2 kalau nggak salah saya. Kemarin tuh ada saya lihat rumusnya. Tidak banyak rumusnya karena teori dasarnya ini sendiri diambil dari apa ya, dari probabilitas, jadi tidak banyak rumus. Rumusnya hanya ini. Oke. Kalau kemarin itu di certainty factor dengan theorem bias ada dua nilai yang kita kenal dengan evidence dengan hipotesa, sama Dempster Saver juga seperti itu. Ada nilai, cuma namanya beda ya. Kalau kemarin itu ada evidence ada evidence dengan hipotesa, kalau ini ada nilai belief function dengan plausibility reasoning. Belief function itu ya fungsi kepercayaan, plausibility reasoning itu pemikiran yang masuk akal. Ini bisa kalian baca sendiri. Rumusnya sederhana. Plausibility sama dengan 1 dikurang belief. Jadi, bisa dibilang plausibility itu kebalikan dari belief-nya. 1 dikurang belief. Artinya plausibility nilainya akan ada di nilai 0 sampai 0 sampai dengan 1. Nilai belief juga seperti itu, antara 0 dengan 1. Jadi, rumusnya hanya sesingkat ini. Plausibility sama dengan 1 dikurang belief. Hanya kira-kira seperti itu. Kemudian rumus kedua ini rumus kombinasi untuk densitas. Rumus kombinasi densitas, nah rumusnya seperti ini. M3, ini M3, kenapa dibuat M3? Karena ini paduan antara atau kombinasi antara M1 dengan M2. M ini bisa dibaca dengan densitas. Densitas 1 atau M1 dengan M2. Jadi nanti kalau saya bilangnya M atau densitas itu sama aja. Kalau kita buat M1 dengan M2, densitasnya 1 dan 2, berarti untuk kombinasinya hasilnya 3. Kalau nanti sudah ada yang berikutnya, misalnya 1, 2, 3 dikombinasikan dengan 4, berarti densitas berikutnya adalah densitas 5. Seperti itu seterusnya. Oke, rumusnya M3Z sama dengan sigma X irisan Y. Ini irisan, berarti kita belajar himpunan. X irisan Y dari ZM1 dikali M2 dibagi 1 dikurang sigma X irisan Y M1 kali M2. Jadi nanti M1 kali M2 ini yang termasuk dari himpunan yang irisan X dan Y tetap kita disigmakan. Ini disigmakan berarti jumlahkan, berarti M1 dikali M2 nanti ditambah yang berapa, kira-kira seperti itu. Hanya ini aja rumusnya.
Untuk lebih detailnya penggunaan rumus, saya akan jelaskan di contoh soal yang ada, bukan contoh soal ya, kasus yang dibahas dalam skripsi ini. Jadi gini dia. Sesuai dengan judulnya tadi, penyakit yang dibahas itu adalah penyakit ADHD. Apa tadi ADHD? Gangguan ini dia. Gangguan perilaku anak ya. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi penyakit gangguan pada anak. Jadi gangguan mental, gangguan kejiwaan pada anak. Ada banyak gejala, ini G1 sampai G34 gitu. G1 dan sampai G34. Dan ternyata penyakit ini terbagi dalam 3 jenis. Ada yang inatentif, hiperaktif, dan impulsif. Ini bisa kalian lihat sendiri keterangannya, saya rasa tidak terlalu bisa saya jelaskan keterangannya ini karena saya juga bukan psikiater, saya juga tidak memiliki latar belakang kedokteran atau pendidikan kejiwaan, saya nggak paham. Jadi ini silakan baca sendiri. Jadi dari 34 gejala ini mengarah atau dibagi ke dalam 3 penyakit. Ada yang inatentif, ada yang hiperaktif, dan impulsif. Kemudian, sebentar ini nge-lag ini PDF-nya. Oke. Di sini ada tabel berikutnya. Dilihat di sini ada pembagiannya. G1 atau gejala 1 sulit untuk disiplin itu termasuk gejala untuk penyakit 1, penyakit 2, penyakit 3. Jadi kebetulan G1 kena tiga-tiganya dengan nilai belief 0,3, plausibility-nya otomatis 0,7. Kenapa 0, di sini 0,3, 0,7? Rumus di awal tadi yang ini, rumus yang di awal tadi yang saya sampaikan di awal, coba dilihat rumusnya, ini, rumus yang ini, plausibility sama dengan 1 dikurang belief. Jadi kalau belief-nya 0,3, otomatis 1 dikurang 0,3, 0,7. Itulah tadi alasannya kenapa di sini, sebentar, mana tadi contohnya soalnya. Oke, nah ini dia. Kenapa di sini 0,3? Jadi kalau kalian perhatikan ya pasangannya seperti itu 0,3, 0,7, 0,3, 0,7, 0,6, 0,4. Jadi kalau ditotalkan masing-masing ini hasilnya 1 gitu dia. Sama semua ini. Oke. Berikutnya, gejala 2 juga sama, gejala 3 juga sama, perhatikan gejala 4. Gejala 4 ini hanya termasuk untuk penyakit 1 dan penyakit 2. Penyakit 3 tidak termasuk. Berarti nanti kalau kita masukkan ke tabel densitas, untuk G4 tidak termasuk penyakit 3. Kira-kira seperti itu. Sampai selanjutnya, jadi ini berbeda-beda ya. Setiap gejala itu tidak termasuk ke semua penyakit, jadi tergantung dari apanya hasilnya. Nah nilai ini diambil dari nilai pengetahuan pakar. Disinilah yang disebut dengan hipotesa. Di sini disebut dengan hipotesa. Jadi sama dengan yang kemarin, cuma mungkin penamaannya aja yang berbeda. Di sini dibuat nilai belief. Nah, beliefnya inilah nanti yang diambil dari pasien, dari evidence, mana yang dia pilih atau mana gejala mana yang dia alami, kira-kira seperti itu. Itu inputan yang didapatkan dari pasien atau dari evidence-nya gitu dia. Oke, kita lanjut. Ini tadi datanya sudah jelas. Sekarang kita lihat untuk penyelesaian soalnya. Jadi kita lihat contoh soalnya. Ini informasinya dia pakai forward dan backward chaining ini. Nanti boleh kalian baca. Ini analisa Dempster-Shaver. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh berikut. Diasumsikan bahwa gejala yang diambil merupakan gejala dari seorang user yang diinputkan ke dalam sistem pakar. Jadi ini ada programnya sudah selesai. Program sistem pakarnya sudah selesai, kemudian dijalankan oleh seorang user. Kemudian, user tersebut memilih kode-kode gejala yang dialaminya. Nah, ternyata gejala yang dipilih oleh si user tadi, waktu program sudah dijalankan, ini anggap aplikasi sistem pakarnya sudah selesai. User tersebut memilih gejala berikut. Sulit untuk disiplin, terlihat sangat pemalu, kemudian sering mengambil mainan teman dengan paksa, kemudian sikap menantang dan membangkang. Nah, kita lihat satu-satu. Sulit untuk disiplin, kita lihat di tabelnya. Kita lihat di tabelnya sulit disiplin itu untuk penyakit apa? Kita lihat. Oke, sulit untuk disiplin penyakit 1, 2, 3. Gini, penyakit 1, 2, 3. Oke. Berarti gejala belief-nya 0,3, plausibility-nya 0,7. Oke, sekarang kita lihat gejala yang kedua yang diambil. Gejala kedua yang diambil, yang pertama sulit disiplin, kemudian gejala yang kedua, terlihat sangat pemalu dan menarik diri. Oke, terlihat sangat pemalu dan menarik diri.
Kita lihat. Mana dia tadi? Oke, terlihat sangat pemalu. Belum terbaca deh. Ya. Ini G23 terlihat sangat pemalu dan menarik diri, ternyata dia masuk di P1 dan P3, P2-nya nggak termasuk. Nilainya 0,6 dan 0,4, itu nanti kita simpan. Jadi P1 dengan P3 nilainya 0,6 dengan 0,4. Kita lihat aja langsung di sini apakah dibuatnya sama. Oke, benar ya, P1 dengan P3. Sama seperti itu juga. Gejala ketiga yang dipilih, sering mengambil mainan teman dengan paksa. Kita lihat lagi. Sering mengambil mainan teman dengan paksa. Kita lihat di tabelnya. Sering mengambil mainan teman dengan paksa. Oke. Belum terbaca sama saya. Ini, sering mengambil mainan teman dengan paksa, hanya P3. Hanya P3 dan nilainya 0,4 dan 0,6. Kita lihat di tabel kita, di tabel hasilnya, tabel ininya sama. P3, hanya P3 tadi 4 dengan 6. Nanti ini gejala keempat sama ya, sikap menantang dan membangkang. Ini nanti silahkan cek di tabel yang tadi dia termasuk penyakit berapa. Kalau di sini dibuat jadi P3. Nah sebenarnya kalau di sini saya lihat sudah disatukan sebenarnya. Jadi ini dia satuannya. Ada sulit untuk disiplin, terlihat sangat pemalu dan menarik diri, kemudian sering mengambil mainan teman dengan paksa, kemudian siap menantangin tadi ya. Ini ada P1, P2, P3 itu tadi dari tabel yang tadi, kemudian yang ini tadi juga, nah ternyata sikap menantang dan membangkang itu P3 juga. Untuk nilainya juga sudah dimasukkan di sini, nilai belief dan nilai plausibility-nya. Sudah dimasukkan masing-masing di sini. Oke. Untuk berikutnya, kita mulai dari kombinasi densitas. Nah, untuk perlu kalian ketahui nanti kombinasinya dimulai dari 1 2 dulu. 1 2 itu yang mana? Yang ini, 1 2. Ini nanti yang sulit untuk disiplin itu dianggap jadi M1 atau densitas 1, M1 ya, M itu simbol untuk densitas. Sedangkan ini ya densitas atau M. Untuk yang kedua ini disebut nanti densitas 2. Apakah ini nanti jadi densitas 3? Tidak. Densitas 3 itu diambil dari kombinasi antara densitas 1 dengan densitas 2. Jadi M1 dan M2 ini akan dikombinasikan, hasilnya nanti M3. Hasilnya M3. Gitu kira-kira. Oke, kita mulai dari yang M1 dengan M2. Sulit untuk disiplin dan terlihat sangat pemalu dan menarik diri. Ini di sini dibuat M1-nya P1, P2, P3, nilai belief-nya 30, plausibility-nya 70. Kemudian untuk yang M2-nya terlihat sangat pemalu dan menarik diri. Ini kita lihat penyakitnya P1, P3, kemudian nilai belief-nya 60 dan 40. Kita lihat di sini tabelnya. Nah, ini dia. Densitas 1 tadi P1, P2, P3, cuma di sini nilainya terbalik, harusnya 30 dengan 70. Ini 30 dengan 70. Nanti hasilnya di bawah kebalik juga itu. Ini terbalik ya. Seharusnya di sini 30, di sini 70. Gitu dia. Kemudian densitas 2 tadi, densitas 2 P1, P3 nilainya 60 dan 40. Ini densitas 2 nilainya 0,6, 0,4. 0,6, 0,4. Kita lihat. Kemudian untuk kombinasinya kita akan lakukan perkalian sesuai dengan irisan. Sesuai dengan irisan. Jadi kita lihat. Untuk densitas 1 dengan densitas 2. Densitas 1 isinya P1, P2, P3. Densitas 2 isinya P1, P3. Kita lihat apakah P1, P3 ini ada di dalam himpunan ini. Ada di sini. Kalau di sini ada P1, P3, berarti kita kalikan langsung. Kita kalikan langsung di sini P1. Hasilnya dibuat P1, P3. Karena yang irisan aja. Yang irisan aja. Jadi di sini kan tidak ada P2. Lihat ini nggak ada P2. Di sini ada. Yang termasuk irisan, yang nilainya sama, hanya P1, P3. Makanya di sini tidak ada P2, P3. Nggak ada P2. Hanya P1, P3. P2-nya tidak ada. Karena itu yang sama. Kalikan aja hasilnya 0,6 dikali tadi yang saya bilang ini terbalik. 0,6 dikali 0,3. Makanya di sini hasilnya 0,18. Gitu. Kalau kalian kalkulator kan itu sama.
Kemudian di sini untuk kosong, untuk himpunan kosong itu kalikan. Di sini tadi 0,7 ya. 0,7 dikali 0,6 berarti 0,42. Hanya ini aja yang terbalik. Letaknya yang terbalik. Kemudian di bawah, ini untuk nilai plausibility ya. Jadi tadi nilai belief, ini plausibility. Ini sama, ini nilai belief, ini nilai plausibility. Lihat ini tadi ada 0,3, 0,7. Ini tadi yang saya bilang. 0,3, 0,7. Terbalik dia. Di sini ada 0,6, 0,4, yang ini pas. 0,6, 0,4. Jadi nilai belief, ini plausibility. Ini nilai belief, ini nilai plausibility. Nah, dari hasil kombinasi M3 ini, dari aturan kombinasi M3 ini, kita lihat pakai rumus yang tadi, yang pakai rumus sigma tadi. Kita lihat rumusnya tadi, coba lihat ya, saya balikin ke rumusnya tadi. Nah ini rumusnya. Kita ambil yang irisannya tadi, sigma dari irisan, sama itu juga irisan. Kita lihat ya, dari irisannya tadi kita lihat mana yang beririsan. Oke, ini tabel yang tadi. Kita mulai dari yang sini. Ini hasil irisannya. Jadi yang saya tandai ini yang nanti yang kita buat untuk irisannya. Ini dia. Kemudian lihat untuk M3 terus saya bilang tadi ya, M1, M2, densitas 1, densitas 2. Berarti densitas 3-nya itu paduan di antara mereka berdua ini. M3-nya, kita lihat untuk nilai pertama, P1, P3. P1, P3 1,8, inilah dia, 1,8. 0,18, maaf. 0,18. Kemudian ada lagi nggak yang P1, P3? Oh, ternyata ada di sini P1, P3. Kalau ditanya, Miss, ini kenapa P1, P3? Kalau yang di sini yang nilai plausibility ini disesuaikan dengan apanya? Dengan himpunan yang lain. Karena di sini kosong, di sini P1, P3, berarti semuanya masuk P1, P3. Kenapa sini kosong? Karena di sini kosong juga, gitu dia. Kemudian, kita balik lagi ke sini. Ini tadi P1, P3. Ada 2 P1, P3. Karena ada 2, berarti kita jumlahkan. Ini, 0,18 ditambah 0,42. Kemudian dibagi, 1 dikurang 0. Kenapa 1 kurang 0? Balik lagi ke rumusnya. Balik lagi ke rumus yang tadi, yang sigma tadi. Rumus yang tadi, mana tadi dia? Rumus yang tadi, sebentar. Ke rumus yang tadi. Nah ini rumusnya. Di sini juga dibuat 1 dikurang. Kita lihat 1 dikurang. Sigma X irisan Y, nilai yang kosong, theta. Ini theta ya, theta M1 kali M2. Kita lihat di bawah. Kita lihat bawah ada atau tidak? Nah, ini dia, ternyata tidak ada. Ini, aduh, sebentar. Sebentar ini nge-lag lagi nih. Oke, di sini kita lihat di tabel ini tidak ada himpunan yang kosong. Ini jadi langsung tidak bisa kita ini ya. Tidak ada himpunan yang kosong, jadi nilai yang bawah tetap 1 kurang 0. Kecuali nanti di sini ada himpunan kosong, di sini ada himpunan kosong, di sini ada himpunan kosong, baru kita buat 1 dikurang nilai himpunan kosongnya. Ini tidak ada himpunan kosong. Miss, ini kosong. Tidak, ini nilai plausibility-nya. Ini nilai plausibility-nya, bukan himpunan kosong. Yang ini. Oke. Berikutnya. Untuk M3, P1, P2, P3. Nih, P1, P2, P3. Nilai P1, P2, P3 cuma dapat 1. Yang di atas ini tidak termasuk ya. Yang termasuk ini hanya 4 ini yang dilihat. P1, P2, P3 nilainya cuma 1. 0,12 dibagi 1 dikurang 0. Hasilnya ini. Kemudian yang terakhir himpunan untuk nilai plausibility. Ini. Nilai plausibility hanya ada satu nilai plausibility 0,28 jadi langsung 0,28 dibagi 1 kurang 0 sama dengan 0,28. Oke. Oke, berarti selesai untuk densitas 3. Densitas 3 udah selesai, hasilnya ada 3, P1, P3, P1, P2, P3, dan nilai plausibility. Oke, berikutnya adalah kita kombinasikan hasil densitas 3, ini densitas 3, kita akan kombinasikan dengan densitas 4. Densitas 4 yang mana? Densitas yang 4 kita lanjutkan dari yang ini tadi. Nomor 1, nomor 2 sudah selesai, M1, M2 sudah selesai, M3 sudah selesai, ini M1, M2 ya.
M3 hasil kombinasinya berarti densitas 4 adalah yang ini. Gejala ketiga. Densitas keempat itu gejala ketiga. Ini tadi jadi M1, ini jadi M2, kombinasinya jadi M3, sedangkan densitas 4 diambil dari gejala ketiga. Ini berarti dikombinasikan dengan ini. Sering mengambil mainan teman dengan paksa. Nilainya P3, penyakitnya P3, nilai beliefnya 0,4 dengan 0,6. Oke, masuk ke tabel berikutnya kita berarti. Ini dia. Densitas 3 diambil dari sini tadi, hasil kombinasi densitas 1, densitas 2, ini P1, P3, P1, P2, P3, dan himpunan plausibility, ini P1, P3, P1, P2, P3, kemudian plausibility, kemudian densitas 4 tadi hanya P3 dan nilainya 0,4, 0,6, lihat, balik lagi. Densitas 4-nya P3, 0,4 dan 0,6. Oke, ini dia. Masuk 0,4 dan 0,6. Kita mulai kombinasi lagi. Mulai kombinasi lagi, kita lihat tinggal dibuat irisan. Di sini ada P1, P3 untuk densitas 3. Densitas 4-nya hanya P3. Yang sama hanya P3. Yang merupakan irisannya hanya P3. Makanya di sini dibuat P3. Nilainya tetap 0,4 dikali 0,6, 0,24. Yang ini sama, ini plausibility dikali dengan himpunan P1, P3. Nilainya tetap sama, P1, P3, kemudian hasilnya 0,6 dikali 0,6, 0,36. Oke. Berikutnya, ini untuk P1, P2, P3 dengan P3. P1, P2, P3 dengan P3. Hasilnya tetap P3. Di sini tidak ada P1, P2, hanya ada di sini. Berarti irisannya hanya P3. Irisannya P3 kita kalikan 0,4 dikali 0,12, ini berarti hasilnya 0,048. Berikutnya yang ini. Plausibility dengan P1, P2, P3. Sama dengan yang atas, hasilnya tetap P1, P2, P3. Yang ini tadi tetap sama kan? P1, P3, P1, P3, ini juga sama. P1, P2, P3 dengan plausibility berarti P1, P2, P3. Nilainya sama, 0,6 dikali 0,12, 0,072. Ini dia. Yang terakhir, nilai plausibility dengan P3. Berarti hasilnya tetap P3, kemudian plausibility dengan plausibility, hasilnya plausibility. Kita lihat. Oke. Sekarang kita satukan nilainya. Yang pertama kita ambil hasil kombinasinya, densitas 3 dan densitas 4 kita sebut dengan densitas 5. Berarti kombinasi antara 3 dan 4 kita sebut dengan densitas 5. Ini dia, densitas 5. Nilainya diambil dari ini, dari mulai P3, P3 yang ini kemari. Jadi hasil kombinasinya, ini dia. Hasil kombinasi yang ini. Kita lihat mulai dari M5 untuk P3, ada berapa P3? Ini 1, ini yang kedua, ini ada 3. Ada 3 P3. P3-nya ada 0,24, 0,048, dan 0,112. Kita lihat. 0,24, 0,048, dan 0,112. Ini ditotalkan dibagi 1 kurang 0. Sama. Seperti tadi. Berikutnya. P1, P3. P1, P3. P1, P3 hanya ada 1. Ini enggak ada ya. Hanya ada 1. Nilainya 0,36. Ini 0,36. Berikutnya. P3 tadi ini P3 semua sudah selesai, P1, P3. Berikutnya yang ini, P1, P2, P3. Ada berapa? Cuma 1 juga. 0,072. Oke, 0,072 dibagi 1 kurang 0. Oke, tetap. Kemudian yang terakhir, plausibility. Plausibility ini tetap 1 ya. Plausibility tetap 1, 0,16. Oke. Selesai. Ini hasil untuk densitas 5. Densitas 5 berarti ada 4 hasilnya. Ada P3, ada P1, P3, ada P1, P2, P3, yang terakhir ada plausibility. Ada 4. Nah, M5 ini yang berikutnya akan kita kombinasikan dengan yang terakhir, gejala keempat. Gejala keempat berarti M6. Nah, ini tadi gejala keempat, sikap menantang dan membangkang. Penyakitnya juga P3, kemudian nilai belief-nya 0,9 dan plausibility-nya 0,1. Oke, kita lihat. Kita lihat hasilnya di bawah untuk tabel berikutnya. Kita buat densitas 5, ini tadi densitas 5, nilainya P3, P1, P3, P1, P2, P3 dengan plausibility. Iya, sama ya, 0,4, 0,36 dengan 0,072, ini terakhir 0,168. Dan dikombinasikan dengan densitas 6 dan yang terakhir, densitas 6 yang ini tadi dikombinasikan dengan yang ini, sikap menantang dan membangkang itu nilainya 0,9 dengan 0,1. Oke. Kita lihat, lakukan lagi irisan. Kita tentukan lagi irisannya. P1, P3.
P1, P3. P3 dengan P3, berarti karena sama tetap dirinya. 0,9 dikali 0,4, 0,36. Oke. Ini plausibility dengan P3, hasilnya berarti P3. 0,1 dikali 0,4, 0,4, 0,04. Oke, berikutnya di sini P1, P3, di sini hanya ada P3. Karena hanya P3 yang sama, berarti P3 dibuat. Oke. Berikutnya, di sini plausibility dengan P1, P3. Kita tadi sudah saya bilang, kalau ketemu dengan plausibility, maka semua nilai dipakai. P1, P3. Berarti 0,36 dikali 0,01, 0,036. Berikutnya, untuk yang berikutnya ini. P1, P2, P3 dengan P3. Yang sama hanya P3. Berarti tetap P3. Kemudian P3, di sebelahnya P1, P2, P3 dengan nilai plausibility. Ya, hasilnya tetap P1, P2, P3, kalikan aja 0,1 dikali dengan 0,072 berarti 0,0072. Berikutnya yang terakhir, plausibility dengan P3. Berarti plausibility dengan P3 berarti yang P3-nya aja. Sama dengan ini tadi, di sini tadi. P3-nya aja, kemudian yang terakhir plausibility dengan plausibility, nilainya nilai plausibility. Kalikan aja. Oke. Berikutnya, sama seperti tadi kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya untuk M7 ya, karena ini densitas 5 dengan densitas 6. Jadi ini M7. Kita lihat di sini M7-nya kita mulai dari P3. P3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 P3. 0,36, 0,324, 0,0648, 0,1512, kemudian 0,04 kita lihat. 0,36 oke, 0,04 oke, 0,324 yang dari sini, kemudian 0,068 oke, yang ini kemudian 0,1512 oke. Nah, di sini kita lihat untuk P3-nya sudah selesai, kemudian ini untuk P1, P3. P1, P3 kita lihat ada berapa? Cuma ini ya, cuma 1, P1, P3, 0,036. Berikutnya P1, P2, P3, cuma ada 1 juga yang ini, dan terakhir yang plausibility juga 1. Kita lihat nilainya ini 0,94, 0,036, 0,072, 0,0168. Sudah selesai, 4 gejala tadi sudah kita kombinasikan, jadi ingat aturan kombinasinya. Gejala 1, gejala 2, berarti densitas 1, densitas 2, hasilnya jadi densitas 3 atau M3. Kemudian densitas 3 dikombinasikan dengan gejala ketiga, berarti densitas 4, berarti hasilnya densitas 5. Densitas 5 kita kalikan atau kita kombinasikan dengan gejala keempat itu berarti densitas 6, hasilnya densitas 7, itu kira-kira. Nah, berarti kini kira-kira kalau kita satukan tabelnya mulai dari densitas 1, hasil kombinasi 1 dengan terakhir densitas 1 sampai densitas ke-7. Ini tabelnya. Ini tabelnya. Kita lihat densitasnya. Ada M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Ini hasil densitasnya. Nanti boleh kalian cek ulang lagi. Ini tadi densitas 1, densitas 2, densitas 1 diambil dari tabel yang pertama, tabel yang kedua nih ya, densitas 1, densitas 2, hasilnya densitas 3, ini M1, M2, ini M1, M2 jadinya M3, M3 dengan M4 dikombinasikan jadinya M5, M5 dan M6 dikombinasikan jadinya M7, atau densitas 1 dan densitas 2 kita kombinasikan, hasilnya densitas 3, densitas 3 kita kombinasikan dengan densitas 4, hasilnya densitas 5, dan densitas 5 kita kombinasikan dengan densitas 6, hasilnya densitas 7. Ini hasilnya kita tabelkan seperti ini. Yang terakhir adalah melihat nilai tertinggi dari seluruh densitas. Kita lihat nilai tertinggi dari densitas ini yang ditebalkan. M7 untuk P3. P3 nanti penyakit ketiga, kemudian nilainya 94%. Sekarang tinggal kita lihat P3 itu apa, nilainya 94. 0,94 berarti 94%. Kita lihat tadi P3 ya. P3 itu untuk penyakit impulsif. Impulsif berarti nanti di hasilnya harusnya dia disampaikan kena impulsif, penyakitnya impulsif. Mana tadi hasilnya? Oke. Ini hasilnya. Kita lihat pada tabel 48 menampilkan bagaimana proses peraturan kombinasi awal sampai aturan kombinasi terakhir berdasarkan jalan yang dipilih. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai densitas yang paling kuat adalah P3 atau impulsif, ini yang tadi, dengan nilai densitas 94 dikali 100%, berarti 94%. Nah ini 0,94 dikali 100%, jadi 94%. Ini kira-kira penjelasan untuk Dempster Saver.
dari artikel ini, di sini juga ada contoh soal yang berbeda dari sini. Coba kalian lihat nanti di bab 2-nya. Di bab 2-nya ada contoh soal untuk penyakit flu. Cuma di sini saya agak aneh gejalanya. Saya sudah baca juga ini. Gejalanya satu oke, panas. Yang kedua buntu. Yang ketiga ini nggak enak gejalanya. Gejala yang ketiga apa tadi ya? Lupa saya. Gejala yang ketiga, nah ini kurang piknik gitu. Kurang piknik. Jadi saya rasa agak aneh, maksa sepertinya gejalanya. Tapi itulah dia. Jadi nanti filenya akan saya kirimkan sama kalian lagi, tapi saya cek ya, kalau sudah saya kirim, saya nggak perlu kirim lagi berarti. Kalau belum, nanti akan saya kirimkan, kalian bisa ulang-ulang videonya, bisa coba pahami. Untuk kalian yang mengambil penelitian dengan judul Sistem Pakar dengan Demstor Server, nanti boleh belajar langsung lagi ke saya, tapi kalau tidak, nanti kita lihat. Oke. Saya rasa video hari ini saya cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.